guys, balik lagi dengan gue Hendranyo. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat aja teman-teman ya. Nah, kan eh, dalam masa pandemi ini kita harus saling menjaga diri, harus saling jaga kesehatan, makan minuman yang harus yang sehat ya teman-teman ya. Nah, pada kesempatan kali ini nih banyak sekali teman-teman yang menanyakan gimana sih kalau kura-kura saya nih susah BAB atau misalnya sembelit atau misalnya apakah harus kura-kura itu setiap hari pup atau BAB atau tidak, apakah normal atau tidak. Nah, untuk menjawab pertanyaan teman-teman semua, khusus gue bikinin video untuk menjawab teman-teman semua hari ini ya teman-teman. Nah, jadi kura-kura itu juga sebenarnya sama kayak manusia ya teman-teman. Jadi dia uh, baiknya, normalnya atau bagusnya itu memang setiap hari ya. Dia setiap hari memang harus pup gitu atau harus buang air besar gitu ya. Karena itu normalnya teman-teman. Tapi ada kalanya memang dia satu hari itu dia nggak pup gitu, tapi besokannya pup lagi gitu. Jadi jangan terlalu khawatir teman-teman kalau misalnya sehari kura-kura teman-teman nggak BAB gitu teman-teman. Kan seperti manusia, jadi ada yang hari ini lancar, besoknya nggak lancar, yaitu normal ya teman-teman. Tapi yang nggak normal adalah kalau misalnya sulit BAB-nya itu sampai 3 sampai lebih di atas 3 hari gitu. Nah, itu yang perlu kita waspadai teman-teman. Jadi ada istilahnya yang di kura-kura darat tuh sembelit ya teman-teman atau konstipasi. Terus ada juga yang infection colon atau BS ya teman-teman ya. Nah, dari tiga ini yang kita perlu perhatiin nih, kura-kura kita yang sulit BAB ini termasuk dalam kategori yang mana teman-teman. Kalau misalnya dia masuk dalam kategori sembelit, itu masih masih gampang untuk diatasinya. Jadi gini, kita akan bahas satu-satu ya teman-teman. Jadi yang pertama yang sembelit. Jadi biasanya sembelit itu terjadi karena makanan yang kita kasih ke kura-kura kita itu terlalu tinggi protein dan rendah serat teman-teman. Jadi pencernaannya dia nggak lancar gitu ya. Nah, kalau untuk yang sembelit ini biasanya sih sekitar 1-2 hari dia sulit BAB, tapi setelah itu juga bisa BAB lagi. Nah, cara yang paling gampang untuk mengatasi sembelit adalah sebenarnya kita rendam dengan air hangat, kemudian beberapa menit gitu ya, misalnya 20-30 menit. Baiknya sih kalau sambil di jemur sinar matahari teman-teman. Nah, kemudian yang kedua adalah kita kasih pepaya teman-teman. Jadi pepaya itu sangat bagus untuk pencernaan. Seperti kayak manusia, pepaya itu juga bagus untuk pencernaan si kura-kura teman-teman. Jadi kura-kura itu bisa sangat doyan deh. Semua kura-kura kebanyakan doyan pepaya teman-teman. Jadi kura-kura gua semuanya, semua jenis ya. Pardalis, sulcata, leopard pardalis, sulcata, cherry head, Indian Star, semuanya suka pepaya teman-teman. Jadi biasanya gue suka selingin kasih makan pepaya teman-teman supaya pupnya atau BAB-nya lancar. Nah, itu caranya ya, bisa direndam air hangat atau dikasih buah-buahan seperti pepaya. Nah, yang kedua ada yang namanya infection colon teman-teman. Jadi ini penyakit apa infection colon ini? Jadi infection colon ini kayak kalau misalnya kita kan kalau si kura-kura kan makan nih, makan dia masuk ke pencernaan dia, kemudian akan diserap di kolon atau usus besar teman-teman. Nah, ini adalah infection atau gangguan yang terjadi di usus besarnya di mereka teman-teman. Jadi biasanya saat makan dia kan akan terserap, kemudian dia keluar sebagai pup gitu ya teman-teman. Tapi kalau infection colon ini makanan yang dia makan, dia yang cerna tidak bisa keluar sebagai pup gitu teman-teman. Nah, ini penyebabnya apa? Penyebabnya biasanya karena ada beberapa jenis penyebabnya. Jadi pertama dari makanan, bisa jadi makanannya itu rendah serat, itu bisa jadi. Kemudian bisa jadi juga dia makan benda asing. Jadi biasanya nih kalau kura-kura yang kita suka lepas outdoor atau kita lepas lah nggak di kandang, dia suka makan barang-barang yang tidak seharusnya. Seperti misalnya si suli ya. Si suli ini kalau dilepas tuh dia bisa makan semuanya teman-teman. Daun yang jatuh dia makan. Terus tali rafia juga dia bisa makan. Terus kayak keset dia bisa makanin. Nah, kayak gini yang sebenarnya bisa menyebabkan infection colon teman-teman. Jadi dia makan benda asing yang tidak seharusnya sehingga dia
tersumbat. Jadi pencernaannya dia di usus besarnya dia tersumbat sehingga kotoran tidak bisa keluar. Nah, kotoran tidak bisa keluar, akibatnya apa? Makanan yang masuk lagi itu tuh nggak bisa keluar lagi. Jadi kotoran yang baru tertahan dengan kotoran yang lama, jadi nggak bisa keluar, nggak lancar. Jadinya dia biasanya muntah. Nah, biasanya kura-kura itu muntah karena kotoran yang di dalam perutnya itu nggak bisa keluar, tertahan, masuk lagi makanan baru, nggak bisa lagi, akhirnya dia muntah. Nah, ini yang biasanya disebut infection colon, gitu ya. Infection colon ini juga banyak banget penyebabnya, nggak hanya makanan dan nggak hanya dia makan benda asing ya teman-teman, tapi bisa juga karena parasit atau kuman yang di dalam pencernaannya dia sehingga dia tersumbat. Nah, ini bisa jadi juga. Terus bisa juga karena apa ya? Dia ini stres atau misalnya dia dia stres atau dianya sendiri tuh kayak terganggu lah kesehatannya gitu. Nah, itu juga bisa menyebabkan dia infection colon atau BAB-nya nggak bisa lancar teman-teman ya, tersumbat. Nah, akibatnya apa? Biasanya akibatnya tuh si kura-kura pertama pasti nggak mau makan. Dia nggak mau makan karena perutnya ada sesuatu yang tidak enak. Dia jadi nggak mau makan, dia malas bergerak dan lemes. Biasanya lemes. Dan yang paling gampang dilihat adalah dia biasanya muntah. Gitu ya teman-teman. Tapi nggak semua dia muntah infection colon. Jadi kita harus kasih treatment awal dulu seperti kayak tadi, direndam air hangat, dikasih makan buah-buahan seperti pepaya. Nah, kita lihat dalam 1-2 hari apakah pencernaannya sudah mulai lancar atau tidak gitu ya. Tapi kalau misalnya enggak, tapi udah kondisinya lemes, nggak mau makan, terus malas bergerak, muntah gitu ya. Nah, itu mendingan teman-teman bawa ke dokter hewan untuk dicek apakah ada infection colon atau tidak. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga adalah BS. Biasanya BS ini kan karena batu ya. Jadi batu di dalam saluran pencernaannya yang nggak bisa keluar gitu. Jadi batu ini biasanya terjadi karena endapan atau kumulatif dari urets yang tidak keluar. Jadi biasanya kura-kura itu harus keluarin putih-putih atau namanya urets. Nah, itu tidak bisa keluar, dia mengendap, membatu. Nah, itu yang menyebabkan dia juga susah BAB karena tertahan oleh batunya itu di saluran pencernaannya. Itu juga memungkinkan karena BS. Biasanya BS terjadi karena dehidrasi, dia kekurangan minum, kurang serat, makanannya juga kurang serat, kurang buah-buahan, nah dan kurang direndam, dan sinar matahari, biasanya bisa kena BS. Gitu ya teman-teman ya. Jadi penyebab kura-kura sulit BAB itu sejauh ini yang gue tahu ada 3. Dia sembelit biasa, kemudian dia infection colon, atau dia BS teman-teman. Nah, untuk treatmentnya seperti tadi yang gue udah pernah sampaikan, jadi pertama biasanya kita rendam dengan air hangat sambil dijemur matahari, kemudian dikasih buah-buahan seperti pepaya, terus bisa juga dikasih tambahin pas lagi dijemur dan rendam dikasih vitamin. Nah, vitaminnya banyak merek lah, gue nggak mau sebutin. Nah, jadi banyak banget merek-merek vitamin yang ditaburin di air rendaman itu. Nah, itu bagus untuk dia supaya daya tahan tubuhnya meningkat sehingga dia bisa berusaha mengeluarkan kotorannya itu dengan sendirinya gitu ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, gitu aja sharing gue hari ini. Semoga bisa membantu teman-teman yang lagi menghadapi masalah sembelit atau sulit BAB kura-kuranya ya, bukan teman-temannya ya. Nah, jadi itu tips dari gue. Nah, bagi teman-teman yang suka video gue, terus dukung motivasi gue selalu dengan klik tombol subscribe dan share ke teman-teman lain yang pecinta kura-kura darat. Oke, thank you guys. See you. Bye-bye.